Shalom Bapak Ibu dan selamat malam. Salam Patunggilan. Bapak Ibu dan saudara, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita memasuki persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita menyatukan hati kita masuk dalam saat teduh. Dan di dalam hati kita masing-masing berucap yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Amin. Bapak Ibu dan saudara, mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 460. Kita nyanyikan baitnya yang pertama saja, jika jiwaku berdoa, dan seterusnya. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Bapak Ibu dan saudara, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Untuk itu mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas rahmat dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur atas kekuatan yang telah Engkau berikan di dalam tubuh dan kehidupan kami, untuk kami boleh menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini. Dan di penghujung hari pada malam hari ini Tuhan, ketika kami menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami kembali menghadap kehadirat Tuhan. Kami merindukan untuk mendengarkan sapaan sabda firman Tuhan, karena kami merasa bahwa sabda firman-Mu adalah makanan bagi kehidupan rohani kami, dan adalah penuntun bagi kami untuk kami dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari. Pada malam hari ini Tuhan, kami telah menyiapkan hati kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus membersamai kami, dan kemudian memampukan setiap kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terlebih kami juga memohonkan kekuatan daripada Tuhan, untuk kami juga dimampukan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sabda firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari surat Yohanes yang pertama, bab yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai yang ke-10, yang demikian dinyatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita
hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam hidup kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan penuh setia mau untuk mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, ada seorang anak kecil yang berusia sekira 4 tahun. Pada suatu hari ketika dia bermain di ruang tamu, sang bapak sedang bekerja dan kemudian sang ibu sedang sibuk di dapur. Karena tingkah polanya yang cukup aktif, dia kemudian menyenggol sebuah vas bunga kecil. Dan ketika dia menyenggolnya, vas bunga tersebut jatuh dan kemudian pecah. Bapak, Ibu, dan saudara, anak kecil ini merasa bahwa vas bunga ini adalah milik ibunya. Dan karena dia telah memecahkannya, dia kemudian merasa takut. Karena dia berpikir bila mana ibunya mengetahui, maka sang ibu pasti akan memarahinya. Kemudian dengan sedikit akal, anak kecil ini kemudian berusaha untuk menyembunyikan vas bunga yang telah pecah itu di bawah kolong almari yang ada di dekat situ. Dan kemudian ketika pada sore hari sang ibu sedang bebersih rumah, menyapu, kemudian sang ibu menemukan bahwa vas bunga itu telah pecah. Dan kemudian sang ibu menghampiri anak kecil ini dan kemudian bertanya, "Sopo ya sing mecahke vase ibuke iki mang?" Dan anak kecil ini tidak mau menjawab, Bapak Ibu, karena saking takutnya dia diam saja. Dan kemudian ibunya berkata, "Ora popo, nak wis pecah ya wis ra popo. Sing penting sesuk hati-hati. Gek nyapa lho, sampean mang ya ora matur ning ibuke. Apa wedi diseneni?" Dan kemudian si anak kecil ini mengangguk. Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang dialami oleh anak kecil yang berusia 4 tahun ini menunjukkan bahwa yang dia pahami tentang keluarga adalah bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan, maka hukumanlah yang akan didapatkan. Padahal sebenarnya yang terjadi, realita yang ada, bahwa kehidupan keluarga adalah kehidupan yang penuh dengan kasih, sehingga pengampunan itu akan terjadi meskipun seorang dari anggota keluarga itu melakukan kesalahan. Tetapi anak kecil ini tidak dapat menyadari atau belum bisa menyadari hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara, demikian pula di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika kita mengaku diri bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar, kita adalah eklesia, orang-orang yang telah dipanggil keluar, dan kemudian dipersatukan Tuhan Allah sebagai bagian dari tubuh Kristus atau persekutuan tubuh Kristus, seringkali kita tidak dapat memahami bahwa persekutuan manusia dengan Tuhan Allah adalah persekutuan yang penuh dengan kasih mesra. Seringkali kita masih menyadari bahwa sebuah kesalahan atau dosa yang kita lakukan akan dengan serta-merta mendapatkan ganjaran penghukuman dari Tuhan Allah. Padahal
Tuhan Allah yang telah memanggil kita, yang telah memperdamaikan kita dengan dirinya adalah Tuhan Allah yang penuh kasih. Dan bukan demikian yang akan dilakukan Tuhan Allah ketika melihat manusia atau umatnya berdosa. Tetapi Bapak Ibu, seringkali karena ketidakpahaman kita atau ketidakmampuan kita untuk memahami bahwa kasih Allah melampaui segalanya, seringkali kita tidak mau mengakui apa yang menjadi dosa dan kesalahan kita. Padahal menurut apa yang dituliskan oleh penulis surat 1 Yohanes pada ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang menjadi kuncinya adalah mau mengakui. Sama seperti cerita anak kecil tersebut ketika dia tidak mampu memahami bahwa keluarga dibentuk di atas dasar kasih, maka dia juga tidak mampu untuk mengakui apa yang menjadi kesalahannya. Demikian juga kehidupan kita. Jangan-jangan kita tidak mampu untuk mengakui karena kita juga tidak mampu memahami bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang telah mempersatukan, mempersekutukan diri kita dengan dirinya adalah Allah yang Maha Kasih. Oleh karena itu, kunci dari penyucian segala dosa ini tidak pernah kita ambil. Seringkali kita menutup dosa dan kesalahan kita dalam-dalam dengan harapan bahwa Tuhan tidak akan tahu apa yang menjadi dosa dan kesalahan kita. Dan rupanya itu keliru, Bapak Ibu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pada masa Prapaskah ini kita bersama-sama diajak untuk memberanikan diri di dalam hati kita, memiliki keberanian untuk kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Semua itu kita lakukan untuk memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu, ketika kita sudah mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan memperoleh pengampunan, kita juga bersama-sama diajak untuk membangun kehidupan kita di dalam terang. Karena penulis surat 1 Yohanes juga berkata bahwa Allah adalah terang dan di dalamnya tidak ada kegelapan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Mengakui dosa untuk menerima pengampunan dari Tuhan, dan kemudian di dalam kehidupan selanjutnya kita menjaga kehidupan kita selalu di dalam terang. Kita menjaga kehidupan kita kudus adanya. Karena dengan demikian kita benar-benar menyatakan kehidupan persekutuan dengan tubuh Kristus. Selamat memasuki masa Prapaskah. Selamat mempertahankan, menjaga kehidupan kita tetap bersih dan tetap di dalam terang kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami hendak bersyukur karena Engkau telah mengingatkan kami semua bahwa keberanian untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami adalah pintu gerbang untuk kami boleh memasuki rahmat dan juga kasih karunia pengampunan daripada Tuhan. Dan kemudian kami juga dapat beroleh kembali untuk menikmati kehidupan di dalam terang kasih Tuhan, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Untuk itu Tuhan, kiranya pada saat ini, terkhusus ketika kami anak-anak-Mu juga mulai memasuki dan menjalani masa Prapaskah, kami benar-benar dimampukan untuk menyatakan, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, dan kami juga dimampukan untuk menyatakan pertobatan kami yang sejati. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan setiap umat-Mu yang berada di tempat ini.
Dan pada malam hari ini Tuhan, kami juga bersama-sama bersatu hati kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang di dalam kelemahan tubuh ataupun terbaring lemah oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa terkhusus bagi Bapak Sakat, Ibu Warni, Bapak Dana Rusman, Saudari Julia Magdalena, dan juga Bapak Sukamto. Saudara-saudara kami yang kami sebutkan namanya ini sedang berada di dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap proses yang boleh terjadi, obat-obatan yang diminum, segala perawatan yang sedang dialami, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi kelemahan tubuhnya, kiranya Tuhan berkenan untuk menyatakan mujizat kesembuhan. Demikian juga keluarga yang menunggu dan merawat, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Kami juga bersatu hati Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ketika saat ini pandemi COVID-19 juga tidak kunjung usai. Sungguh menjadi keprihatinan yang begitu besar Tuhan bagi seluruh warga negara Indonesia dan juga bagi seluruh jajaran pemimpin kami yang berada di negeri Indonesia ini. Kiranya pertolongan tangan kasih Tuhan juga segera ternyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan ketika pada saat ini pemerintah kami juga sudah mengupayakan untuk vaksin boleh tersebar kepada seluruh lapisan masyarakat. Setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk menanggulangi pandemi COVID-19, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Kami berdoa bagi warga negara Indonesia yang saat ini menderita dan juga terdampak pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan setiap kami untuk kami menjaga kehidupan kami, untuk kami dengan tertib menerapkan protokol kesehatan, sehingga melalui kehidupan kami yang tertib ini, pandemi COVID-19 dapat segera berlalu. Demikian juga Tuhan terkhusus untuk seluruh warga di kota Madiun ini, ketika saat ini sedang mengalami penderitaan oleh karena pandemi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Madiun ini, ketahanan keluarga, ketahanan pangan yang ada di dalam keluarga, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Dan kiranya di tengah-tengah keprihatinan saat ini, Engkau tidak membiarkan kami untuk terus-menerus jatuh ke dalam penderitaan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap warga jemaat Tuhan di Pesamuan Madiun ini, di seluruh Pepandan dan juga seluruh blok wilayah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada di Pesamuan Madiun ini, terkhusus ketahanan keluarga dan juga kesejahteraan keluarga. Kiranya Tuhan sendiri yang memelihara. Kiranya Engkau menjauhkan setiap kami dari segala sakit penyakit. Kiranya Engkau menjauhkan setiap kami dari segala kecelakaan. Saudara-saudara kami yang bekerja, kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami yang saat ini berada di garis depan menanggulangi pandemi COVID-19. Seluruh tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, seluruh pekerja di rumah sakit, para sopir ambulan, tukang penggali kubur, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, menjauhkan dari segala mara bahaya, dari segala tantangan dan juga dari segala sakit penyakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini berduka cita oleh karena kehilangan anggota keluarganya karena penyakit COVID-19 ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan. Kami juga berdoa Tuhan untuk penderitaan saudara-saudara kami yang saat ini terdampak musibah bencana alam, terkhusus saudara-saudara kami yang berada di Kabupaten Nganjuk. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan pertolongan, menghiburkan hatinya dan juga memberikan apa yang dibutuhkan saat ini.
sehingga keberlangsungan kehidupan saudara-saudara kami ini dapat terjamin di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk patunggilan kami, Gereja Kristen Jaiwetan Pesamuan Madiun. Di dalam setiap usaha karya, setiap program yang dijalankan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, menjadikan setiap program yang dijalankan di tengah-tengah pasamuan kami ini sebagai perwujudan dari perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi dunia ini. Demikian juga seluruh anggota majelis jemaat yang bertugas, Bapak Pendeta bersama Bapak Ibu, Penatua dan Diaken yang bertugas, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, memberikan kekuatan di dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terlebih keluarga yang berada di rumah, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan berkat kecukupan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang telah terlibat ambil bagian di dalam pelayanan di tengah-tengah pasamuan Tuhan di Madiun ini. Kami berdoa bagi setiap badan pembantu, kami berdoa bagi setiap organis pandu puji, kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang telah Engkau berikan tanggung jawab untuk merawat gedung gereja. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di tempat lain dengan segala pergumulannya. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupannya, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah sang sumber pengharapan kami. Kiranya Tuhan memampukan saudara kami untuk menggantungkan pengharapannya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dan juga saudara-saudara kami yang bekerja di tempat yang jauh. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Setiap pekerjaan yang dilakukan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati. Tuhan menjagai dan melindungi di dalam setiap hari-harinya dan juga di dalam setiap langkah kehidupannya. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan syafaat kami pada saat ini. Semuanya ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam suatu pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan, selamat melanjutkan peristirahatan malam kita. Tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.